Salam olahraga. Berjumpa kembali dalam Bincang AFF 2022 dan saya Rosi yang akan bersama dengan Anda, pendengar serta pemirsa. Dan kali ini juga masih bersama dengan partner setia saya, ada wartawan olahraga senior Bung Amir Mahmud. Pendengar, akhirnya Indonesia ini masuk ke babak semifinal setelah finish di runner-up untuk grup A yang mana Thailand sebagai juaranya. Tapi ini ada PR besar karena kita harus menghadapi Vietnam di leg pertama dan juga kedua. Seperti apa review untuk pertandingan kemarin dan seperti apa juga prediksi untuk pertandingan yang akan datang. Langsung saja bersama dengan Bung Amir Mahmud. Salam olahraga. Jaya. Bung Amir, setelah kemarin kita berhasil untuk melewati Filipina, PR besar menanti. Tapi boleh kita sedikit review dulu, Bung Amir, terkait dengan pertandingan yang lalu. Indonesia melawan Filipina. Bagaimana ini, Bung Amir? Ya, lagi-lagi seperti keluhan Coach Shin Tae-yong, kita punya PR besar yang belum terselesaikan di sektor penyerang. Artinya, kita menang, tetapi sebenarnya kemenangan 2-1 itu bisa lebih dari itu seandainya ada hal-hal yang bisa dimaksimalkan. Mulai dari ketidakakuratan, kemudian juga sikap egois, dan hal-hal yang memobilisasi penyerangan ini menjadi tidak produktif ketika kita mendapat peluang. Itu adalah PR besar yang saya kira ini juga akan menjadi bahaya besar seandainya nanti kita tidak bisa menemukan cara, solusi untuk memperbaiki menjelang pertandingan semifinal yang berat ini. Oke, apakah PR-nya hanya sebatas finishing saja, Bung Amir? Karena kita melihat juga bagaimana mental dari pemain tim nasional kita. Ini tampaknya ketika Nadeo juga harus keluar, harus digantikan. Ini tampaknya juga sedikit terpengaruh. Sedikit atau banyak mungkin? Ya, ada pengaruh. Pengaruh pasti terasa ketika pemain inti itu tidak ada. Artinya, kita tidak bisa berharap bahwa rotasi itu akan berjalan dengan mulus, dengan kualitas yang pasti seimbang dengan pemain yang diganti. Inilah yang saya kira tim manapun pasti mengalami ini. Kecuali ada perubahan-perubahan taktikal yang diingini oleh pelatih dan kemudian ingin membuat penyegaran-penyegaran. Tetapi ketika ini adalah pemain yang katakanlah ini tidak tergantikan, itu nanti bisa menjadi salah satu bagian yang menjadi persoalan. Ini seperti absennya Nadeo. Saya dengar Nadeo sudah mulai berlatih, dan semoga nanti dalam waktu yang singkat ini cedera di bagian pinggul itu bisa diperbaiki lah, ada recovery, dan kita bisa berharap Nadeo ini tampil lagi. Karena bagaimanapun kiper utama yang selama ini sudah menyatu dengan barisan belakang ini adalah bagian dari kemenyatuan tim. Sudah ada chemistry dan ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi rasa percaya kawan-kawan yang ada di lapis pertahanan seandainya yang ada itu bukan kiper utama. Tetapi tentu kita bisa berharap di situ masih ada Sahrul Trisna yang kemarin memberi harapan juga dia bisa menggantikan. Ada juga ini Muhammad Riyandi yang belum pernah diturunkan, tetapi ini 3 kiper inilah yang memang dibawa Coach Shin Tae-yong ini ke Piala AFF. Jadi kita harus percaya bahwa ini adalah 3 kiper terbaik yang kita punya. Oke, banyak yang kemudian berkomentar bahwasanya melawan Vietnam ini memang satu pekerjaan rumah yang tidak mudah. Bahkan mungkin juga ada yang mengatakan ini jauh lebih berat dibandingkan dengan Thailand. Entah siapa yang benar, entah Thailand yang lebih berat atau Vietnam yang lebih berat, toh nyatanya kita memang harus berhadapan dengan Vietnam di babak semifinal. Ada 2 leg yang kemudian pertama ini akan dilaksanakan di GBK. Bung Amir, apa yang harus dilakukan? Kira-kira Indonesia mampu tidak untuk bisa menghempaskan Vietnam, setidaknya untuk mencari aman terlebih dahulu, itu ya di leg pertama pada saat di GBK? Ya, ada 2 faktor menurut saya ya. Yang pertama ini adalah kita butuh kepercayaan diri yang lebih dibandingkan dengan 4 pertandingan di babak grup pertandingan sebelumnya ini. Karena Vietnam jelas ini memiliki level yang berbeda dari tim-tim yang sudah kita kalahkan. Dengan Thailand kita bermain seri 1-1,
Vietnam ini levelnya sekarang ini setara dengan Thailand. Susah untuk mengatakan siapa yang lebih baik gitu ya. Tapi dalam sejarah memang Thailand ini katakanlah ini lebih berkuasa di Asia Tenggara, tetapi sejak ditangani oleh Park Hang-seo mulai tahun 2017, Vietnam ini juga menjelma menjadi salah satu kekuatan Asia Tenggara yang luar biasa dan sangat sulit untuk kita kalahkan. Dan ini saya sependapat dengan Coach Shin Tae-yong ya, bahwa setiap pertandingan sekarang ini adalah final. Jadi walaupun ini hanya semifinal, belum final, tetapi perlakuan, penyiapan tim dan mentalitas yang ditumbuhkan, yang dibangun itu harus sama dengan pertandingan puncak. Karena yang dihadapi sekali lagi ini bukan tim yang sembarangan. Mungkin secara level ini ada satu lapis di atas Indonesia. Oke, baik. Kalau kita lihat dari pelatih Bung Amir, ini keduanya kan dari Korea. Ini pasti akan menarik karena pertandingan ini berarti bukan hanya pertandingan antara tim saja, tetapi ada gengsi di sana, ada strategi di sana, memang ada kompetisi di sana karena pelatihnya ini sama-sama dibesut dari Korea. Bagaimana Bung Amir? Yang menarik, 3 tim semifinalis ini dilatih oleh pelatih-pelatih dari Korea. Oh ya, satu di Malaysia ya. Okay. Kemudian Vietnam dan kita. Jadi ini semifinal ini menciptakan drama Korea, katakanlah begitu. Drama Korea, dan ini pasti akan ada adu gengsi, adu pintar. Park Hang-seo mungkin merasa sudah lebih punya pengalaman untuk menangani tim Asia Tenggara. Tetapi Shin Tae-yong ini punya pengalaman yang lebih tinggi untuk level Piala Dunia. Tahun 2018 dia membawa tim nasional negerinya mengalahkan Jerman 2-0 di babak grup. Park Hang-seo ini pengalaman Piala Dunianya pernah menjadi asisten Gus Hiding ketika menangani tim nasional Korea tahun 2002. Nah, ini keduanya ini dikenal sebagai taktikus yang ulet ya, yang licin begitu. Ada yang mengatakan Shin Tae-yong ini sudah paham betul apa yang akan dilakukan oleh Park Hang-seo. Dia juga disebut sebagai pelatih bunglon yang setiap saat ini bisa beradaptasi, menyesuaikan kebutuhan timnya dengan kondisi yang kira-kira akan digambarkan itu akan dilakukan oleh lawan. Apakah kesaling pahaman dengan mungkin karakteristik taktik Korea ini nanti akan menciptakan satu pertandingan yang dahsyat, atau keduanya ini sudah sama-sama saling mengantungi sisi yang akan mereka eksploitasi untuk menangi pertandingan? Ini akan salah satu menjadi pertandingan yang menarik, saya pikir. Oke, ada yang menarik lagi ketika kita bicara tentang Vietnam. Vietnam ini selama pertandingan di AFF 2022 dari 4 pertandingan sebelum pada akhirnya lolos ke babak semifinal itu clean sheet, alias tidak ada satupun yang bisa membobol gawang Vietnam. Ini satu hal yang luar biasa karena memang Vietnam sendiri bertemu dengan lawan-lawan yang juga tidak mudah tentunya untuk bisa menjadi semifinalis di Piala AFF. Ini apakah tidak semakin berat untuk kita atau bolehlah bagaimana pandangan Bung Amir ini? Ya, ini tentu tantangan bagi pasukan Shin Tae-yong ini ya. Yang pertama itu kita lihat kondisi pertahanan Vietnam yang sangat tangguh itu, clean sheet 4 pertandingan, ini berbanding lurus dengan kondisi barisan penyerang kita yang ini belum begitu meyakinkan. Kita menangkap begini, keluhan Shin Tae-yong tentang barisan penggempurnya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sampai sekarang ini dia belum betul-betul serp. Dia belum betul-betul puas dengan performa mereka. Apakah Witan Sulaiman mungkin? Apakah Egy Maulana Fikri? Apakah Dendi Sulistiawan? Apakah mungkin pemain yang lain yang sebenarnya diharapkan ini bisa berlomba-lomba untuk mencetak gol? Tetapi ini tidak terjadi semacam itu. Skor besar memang ada waktu lawan Brunei ya, tetapi dari 3 pertandingan yang lain kita tidak bisa begitu. Nah, apakah ini nanti akan mempengaruhi situasi ketika
secara mental kita sudah dihadapkan, oh ini tim yang akan kita hadapi adalah tim dengan pertahanan yang kuat. Yeah. Vietnam yang clean sheet. Ini yang saya kira memang penyiapan detil menjelang final ini memang betul-betul perlu dilakukan. Satu jawaban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan ini adalah ayo kita lupakan yang sudah-sudah kemarin. Yeah. Kita kembali ke performa, katakanlah ini seperti pra Piala Asia di Kuwait City pada tahun 2021 kemarin, 22 kemarin. Ini saya kira itu adalah contoh produktivitas, manuver, kemudian bagaimana kedua sayap itu betul-betul menjadi gantungan untuk mengalirkan bola-bola ke penyerang-penyerang kita yang produktif, melawan Kuwait, melawan Yordania, dan terutama melawan Nepal pada saat itu. Kita betul-betul itu adalah tim yang sangat solid, bukan hanya di pertahanan tetapi juga di barisan penyerangnya, dan ini belum muncul di Piala AFF 2022-2023 ini. Ini adalah dalam waktu yang singkat ini menjelang nanti tanggal 6 itu PR ini mesti terpecahkan, karena yang dihadapi adalah Vietnam yang notabene ini punya pertahanan yang sudah terbukti kehebatannya. Kita sempat bicara bahwa Filipina itu bukan negara sepak bola ya, Bung Amir, di podcast yang lalu ya. Kita sempat berbincang terkait dengan hal ini. Bagaimana dengan Vietnam? Vietnam ini sekarang jadi negara sepak bola. Oke. Ya, karena mereka satu hal, bagaimana mereka mengembangkan kompetisinya, bagaimana mereka membuat tahapan-tahapan di tim nasional ini mulai dari pembinaan usia muda. Pak Hang-seo didatangkan sebagai direktur teknis sekaligus juga sebagai coach tim nasional. Ini menunjukkan bahwa mereka serius. Kiblat mereka sekarang adalah Korea. Dulu mereka mendatangkan Alfred Riedel yang kemudian juga dikontrak oleh Indonesia. Waktu itu Alfred Riedel juga menumbuhkan situasi ini, mengangkat passion sepak bola Vietnam ini menjadi ke arah yang positif terus. Dan ini posisi sebagai salah satu raksasa di Asia Tenggara sekarang ini menunjukkan bahwa mereka ini menjadikan sepak bola sebagai salah satu olahraga utama mereka. Jadi tetap harus hati-hati super ini ketika nantinya di leg kedua juga harus bertanding di Stadion Maidin di Hanoi berarti ya? Iya, betul-betul bukan hanya hati-hati, tetapi ayo kita manfaatkan pertandingan di leg pertama di GBK ini dengan kemenangan. Sebab kalau kita tidak meraih kemenangan di sini dan kemudian berusaha untuk mencari agregat untuk mempertahankan kemenangan kita di sini, ini berat untuk gambaran kita kepingin maju ke final. Jangan berpikir juara dulu, tetapi bagaimana kita menyelesaikan tugas di GBK ini dengan sebaik mungkin. Harus menang dengan cara apapun dan kemudian ayo itu kita pertahankan di Hanoi nanti. Berapa skor Bung Amir? 1-0 cukup seandainya ini selisih 1 gol cukup seandainya ini memang yang dibutuhkan adalah itu. Tinggal artinya memang selisih 1 gol itu masih sangat rawan ketika kita membawanya untuk pertandingan away ke Hanoi. Tetapi kita melihatlah, kita realistis betapa Vietnam ini memang bukan lawan yang enteng untuk kita. Optimis tapi Bung Amir? Optimis, harus optimis sebagai bangsa. Oke. Baik, kalau Bung Amir Mahmud ini memegang untuk Indonesia 1-0, bagaimana dengan Anda, pendengar dan juga pemirsa? Silakan untuk ikuti giveaway dari kami, jadi tonton YouTube RRI Semarang sampai usai. Ada deskripsi di sana, jawab pertanyaannya, tebak skornya antara Indonesia melawan Vietnam. Berapa skor tebakan Anda? Jangan lewatkan ya untuk setiap kali kami hadir dalam podcast AFF 2022. Akhirnya saya Rosi pamit dan salam olahraga.